Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih hadir di majelis yang mulia ini, berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa doa kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib di atas mimbar yang mulia ini mengingatkan kepada diri khatib pribadi serta para jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan inilah kita akan diberikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, predikat muttaqin adalah sesuatu yang harus menjadi tujuan utama bagi seorang muslim. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan jalan keluar bagi permasalahan hidup kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi terhadap permasalahan hidup kita. Bahkan yang paling terpenting adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Karena apa? Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang diberkahi, yang bertepatan dengan ibadah kurban, di mana ibadah kurban ini bukan hanya sekedar menyembelih, bukan hanya sebatas ibadah ritual saja. Akan tetapi ibadah kurban adalah menunjukkan ketundukan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa ketika kita berkurban adalah kita sedang melakukan kontribusi sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu
walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah kita tujuannya Allah ingin mengangkat derajat manusia, yaitu kepada predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makanya Allah hadirkan kita ke muka bumi ini, supaya manusia itu beribadah kepada Allah dan mencapai derajat takwa. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 tersebut, ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang menunjukkan ketaatan, ketundukan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, bagaimana makna tunduk kepada perintah Allah, bahkan ketika harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya. Ya. Mungkin kita hari ini tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kebahilan yang ada di dalam dada kita, untuk menyembelih sesuatu yang sangat kita cintai tentang dunia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan harta, rumah, kendaraan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta Nabiullah Ibrahim mengorbankan sesuatu yang dicintai, yaitu apa? Siapa? Anaknya Nabiullah Ismail yang ditunggu-tunggu kelahirannya sekian tahun. Dan ketika mulai agak besar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diminta untuk apa? Disembelih, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat dicintainya. Dan itu memang bertabrakan, bertentangan dengan akal pikiran manusia. Kalau tidak memiliki iman, kalau tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang sangat mustahil itu tidak mungkin dilakukan. Akan tetapi karena apa? Keimanan, ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat dicintai pun bisa oleh Nabiullah Ibrahim kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abatib al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku," kata Ismail, "lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah komunikasi dua arah antara apa? Antara siapa? Antara anak dan bapak yang betul-betul menunjukkan apa? Ketaatan, ketundukan, ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat dicintainya itu pun akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban ini, jelas memiliki keutamaan, karena ini adalah berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keutamaan ibadah kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar, hari kurban 10 Zulhijjah yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah hewan kurban." Jadi bukan hanya sekedar darah tertumpah, akan tetapi tetesan darah itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi tetesan pahala yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka ikhlaskanlah hati kalian ketika berkurban. Ini adalah keutamaan yang pertama. Ketika seseorang itu menyembelih hewan kurban. Kemudian keutamaan yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala dari setiap bagian hewan kurban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya ampunan akan diberikan kepadamu sejak tetesan darahnya, dan yang pertama, setiap helai rambutnya ada penghapus dosa. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban itu merupakan apa? Ketundukan, kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada menyembelih hewan kurban adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya untuk setiap helai bulu dari hewan kurbanmu ada satu kebaikan. Artinya apa? Di sini pun hadis ini pun menerangkan tentang bahwa setiap amal kebaikan itu akan menghapus dosa. Dan di antaranya amal kebaikan itu adalah apa? Menyembelih hewan kurban. Para jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan momentum hari Idul Adha ini, bulan Idul Kurban ini, Jumat Mubarak ini, menjadi momentum sebagai apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di tengah banyaknya saudara kita yang kekurangan, kurban adalah bentuk nyata kontribusi kita dalam mewujudkan keadilan sosial Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Perintah salat dan kurban dalam satu ayat ini menunjukkan bahwa penghambaan kepada Allah saja tidak cukup, dan ini tidak terpisah antara penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kontribusi sosial kepada umat manusia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah mampu, jangan ragu untuk menyembelih hewan kurban. Masih ada waktu 2 hari berkesempatan kita untuk beribadah, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan bagi yang tidak mampu, mari kita berniat dan berdoa agar di tahun depan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan khutbah Jumat kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesungguhan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa kita dan memberikan kemudahan kepada untuk seluruh permasalahan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Palestin
في غزة في العراق في سوريا في أفغانستان في إندونيسيا في كل مكان والزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.